Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bunda Inces. Semoga kita tuh selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimurahkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, ini itu sekitaran jam 5 sore ya. Ini tuh aku ambil videonya sore hari sampai malam hari ya. Dan memang biasa ya teman-teman, aku ini selalu bahas tentang perwarungan ya. Dan memang yang sesuai aku alami aja gitu ya teman-teman. Semoga di video kali ini ada manfaatnya ya. Karena memang aku tuh cukup lama ya teman-teman, hampir 10 tahun ya aku ini ngebuka warung ini gitu ya. Memang dari nol ya sampai untuk yang sekarang ini. Dan memang yang namanya ngewarung ini nggak harus lancar ya teman-teman, banyak kerikil-kerikilnya. Jalan tol aja yang mulus ini pasti ada kerikil-kerikilnya ya, ada gujlegannya, ada apanya ya, pokoknya kayak gitu. Nggak harus mulus ya teman-teman. Jadi ini tuh yang sesuai aku alami aja ya, supaya kita ini nggak mengalami yang namanya kerugian ya teman-teman. Jadi sikapnya ini bukan karena orang lain ya, bukan karena langganan kita gitu. Kadang-kadang sikap yang kita kasih juga nih ke langganan kita gitu. Jadi sifatnya ini merugikan ya diri kita sendiri gitu ya. Merugikannya ini memang inilah ya, membuka peluang orang lain lah untuk berhutang ke warung kita ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang kan kita sudah ngasih plang dilarang kasbon gitu ya, karena memang itu hak kita ya teman-teman. Yang namanya kita ngewarung kan pengennya lancar ya, keuangan lancar. Toh yang namanya warung ini kan modalnya ini kan berputar ya teman-teman. Nggak ada barang ini kita harus lempar lagi ke barang yang lain gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan yang lain. Jadi sikap-sikap apa aja nih yang harus kita inilah ya, supaya warung kita ini nggak mengalami kerugian gitu ya, atas sikap kita sendiri nih teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, yang pertama ini ada yang berbelanja ke kita ya, langganan ataupun orang lain lah ya. Biasanya dia ini dari rumahnya ini kan sudah niat ada barang-barang yang dituju nih ketika berbelanja ke warung kita. Tahu-tahu begitu dia nengok sana, nengok sini, ternyata barangnya ini yang dia butuhkan masih ada gitu ya, masih banyak. Sedangkan dia ini uangnya ini hanya ngepas gitu ya, nggak cukup lah untuk memenuhi semuanya gitu. Akhirnya kita kan pasti nggak enak ya teman-teman kalau nggak nawarin ke dia gitu ya. Oh ya udah, ngambil aja dulu biar ntar lagi bayarnya gitu ya. Kalau misalkan dia berbelanja lagi baru bayar gitu. Nah itu tuh sebenarnya menurut aku ya teman-teman, sebenarnya nggak usah ditawarin kayak gitu kalau dia itu belum ngomong apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau dia lagi milih-milih, aduh uangnya kurang nih, biarin aja dia yang ngomong sendiri, uangnya kurang boleh apa enggak gitu. Jangan kita yang kasih tawaran ke dia gitu ya teman-teman. Jadi entarnya kesannya ke depannya, jadi kita itu ngasih hutang ke dia gitu ya. Kita juga harus pilih-pilih orang juga ya teman-teman. Mungkin kalau untuk sesekali nggak apa-apa ya teman-teman, tapi nantinya ke depannya jadi kebiasaan. Jadi kita itu mau membuka peluang dia untuk ngutang ke warung kita gitu. Jadi entarnya takutnya keterusan, sekarang kurang, besoknya kurang lagi, besoknya kurang lagi gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita itu mempersilahkan dia gitu ya untuk ngutang gitu ya teman-teman. Kalau untuk sesekali mungkin nggak apa-apa ya. Takutnya kata aku juga tadi, takutnya keterusan ya. Terus kan mengundang pelanggan-pelanggan yang lain juga teman-teman. Kadang-kadang kan takutnya kita tuh pilih kasih gitu ya. Kok yang lain boleh ngutang sedangkan aku nggak boleh ngutang gitu ya. Kayak gitu. Takutnya kesannya kita itu pilih kasih nggak baik gitu ya. Cuma ke ini doang baiknya, ke sini nggak baik gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya
Kadang-kadang ya teman-teman, mungkin nggak semuanya, hanya beberapa orang aja yang aku bahas ya di sini. Jadi kadang-kadang ada orang yang berbelanja, tahu-tahu kurangnya ini nggak banyak ya. Kadang-kadang dia ini kurangnya sedikit, hanya 1.000 ataupun hanya 2.000 ataupun bahkan ada yang 500 gitu ya kurangnya. Jadi kadang-kadang kita males juga gitu kan ya kalau nyatet 1.000 2.000 mah gitu ya, males nyatet, ya udahlah ya nanti kita ingatkan saja. Toh kita sama-sama ingatkan aja gitu ya. Terus kan yang namanya orang ya teman-teman, terus ya namanya aku kan ngelayanin ini kan gak satu orang dua orang ya teman-teman. Jadi aku itu kadang-kadang suka lupa gitu ya kalau orang ini kurangnya ini 1.000 atau 2.000 gitu. Akhirnya ketika dia datang lagi, akunya lupa, terus dianya juga nggak tahu lupa atau pura-pura lupa atau karena disengaja gitu ya. Jadi dia itu ya udah gitu ya, kadang-kadang ya kalau nggak ditanyakan, nggak ditanyain gitu ya, dia itu ya udah nggak mau bayar gitu ya. Biasanya ada yang begitu, ada juga yang mengingatkan dirinya sendiri kalau kemarin misalkan dia kurang gitu ya. Jadi akunya ya inget gitu ya, kadang-kadang ya begitu ya, pokoknya saling mengingatkan ada aja gitu ya. Yang bikin sebel ini kan kadang-kadang dia ini kurang, kita kita terus nih yang mengingatkan, kadang-kadang kita kan juga rasa malu ada ya teman-teman, nggak enak gitu ya, gede enggak dia ini kurangnya gitu, terus kita tuh nagihin melulu gitu ya, kadang-kadang kan nggak enak. Tapi untuk yang sekarang ini ya, jadi pengalaman aku juga ya teman-teman, kalau misalkan dia kurangnya ini 1.000 ataupun 2.000 itu tuh selalu aku catat di catatan ya, buku khusus gitu ya. Walaupun dia ini kurangnya hanya 500 gitu ya atau 1.000 gitu. Jadi intinya ke depannya dia tuh kebiasaan teman-teman. Kalau kita tidak mengingatkan, dianya malah sengajain nggak mau bayar gitu ya. Terus ya namanya kita ngewarung kan pengen untung ya teman-teman. Ngewarung sembako lebihnya itu nggak terlalu banyak ya. Paling gede ini kita ngambil untung kan 2.000 ya. Selebihnya itu kan kita 500, 1.000 gitu ya. Lebihnya kayak gitu. Jadi menurut aku walaupun misalkan kurang 1.000 2.000 itu tuh dicatat aja. Toh nggak susah nyatet ini. Kalau misalkan dia udah bayar kan tinggal dicoret gitu ya teman-teman. Jadi aku juga kan ngalamin ya ketika dia kurang, oh misalkan dia kurang 1.000, terus besoknya ini dia kurangnya 1.000 lagi, terus seterusnya kayak gitu ya berhari-hari gitu ya, tahu-tahu pas dihitung bisa nyampe ratusan ribu loh teman-teman, pernah kayak gitu ya, bisa nyampe ya 50.000 nyampe 100.000 ya. Kadang-kadang pas dihitung padahal kurangnya sedikit, pas dihitung itu bisa jadi banyak gitu ya. Akunya kaget, dianya kaget gitu ya. Padahal hutangnya ini cuma sedikit loh ya kurang-kurangnya, giliran dihitung kok banyak gitu ya jumlahnya. Nah, kayak gitu. Itu tuh keuntungan kitanya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kurang walaupun sedikit, aku saranin untuk dicatat aja ya, teman-teman. Terus untuk selanjutnya, orang yang berbelanja ke toko kita biasanya kalau memang dia ini percaya gitu ya, kitanya juga percaya sama dia gitu. Kalau misalkan dia lagi dihitung, dijumlahin belanjaannya terus kurang nih. Terus ya udah kalau misalkan dianya gimana kurang. Biasanya kayak gitu. Ntar aja ya kurangnya gitu ya. Atau mau dikurangin aja perbelanjaannya, itu tuh harus ada kesepakatan berdua ya teman-teman, apa mau dicatat apa mau dikurangi perbelanjaannya aja kayak gitu. Biasanya aku tuh kayak gitu, mau kurang mau dicatat atau mau dikurangi perbelanjaannya ya, tapi harus setuju semuanya harus setuju gitu ya, jangan aku doang gitu ya yang ngomong, jadi dia itu juga harus sepakat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, itu tuh semua sikap aku yang kayak gitu tuh alhamdulillah manjur ya. Dan yang lainnya juga alhamdulillah bisa terima. Terima kasih ya teman-teman sudah pantengin channelnya aku.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.